Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 IPA 1 UPT SMA Negeri 5 Bone. Perkenalkan, nama saya Sapri Yunus. Saya Suci Ramadhani. Saya Wismia. Saya Tiara Yusuf. Saya Risma Priyanti. Saya Reza Priyanen. Saya Atifa Damayanti. Saya Husna Sulistiawati. Dan saya Hanatullah. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai drama akhir Sang Tirani. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran sejarah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang drama Sang Tirani, di mana pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan militer. Di bidang politik yang pertama, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Kedua, setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat ditujukan ke Kaisar Jepang. Ketiga, Jepang membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut yang berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang berkedudukan di Dalat atau Vietnam. Dan yang keempat, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda. Tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum nasionalis, untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka. Keadaan sosial budaya dan ekonomi 1. Jepang membentuk barisan Romusa dan panitia pengerahan yang disebut dengan Romuk Yokai. Kerja Romusa terjadi pada zaman penjajahan Jepang pada sekitar tahun 1942 sampai 1945. Sama halnya dengan kerja Rodi, kerja Romusa banyak menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Romusa berarti orang-orang yang dipaksa bekerja pada zaman pendudukan Jepang. Sedangkan Romuk Yokai adalah panitia pengerahan yang ada di setiap daerah yang bertugas untuk menyerahkan tenaga kerja dari setiap desa untuk dijadikan pekerja Romusa. Yang kedua, Jepang menyebut para pekerja Romusa sebagai pahlawan pekerja atau pahlawan ekonomi. Para pekerja diperlakukan dengan keras. Jepang mengadakan propaganda untuk tidak menimbulkan kecurigaan dan mengembalikan citranya dengan menyebut para pekerja Romusa adalah pahlawan pekerja atau pahlawan ekonomi dengan tujuan agar para pekerja Romusa tidak dipandang negatif dan agar seolah-olah mereka sedang menjalankan tugas mulia, dan juga agar banyak masyarakat Indonesia yang berminat untuk masuk dalam kerja Romusa. Yang ketiga, keadaan masyarakat yang menyedihkan dan memprihatinkan. Pada saat itu keadaan masyarakat benar-benar menyedihkan. Bahan-bahan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar semakin meningkat seperti di Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Bahkan uang yang dikeluarkan di Jepang mengalami inflasi karena tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Bahkan obat-obatan sekalipun sangat sulit untuk didapatkan. Yang keempat, semua objek vital seperti bangunan, tempat usaha yang menyangkut harkat orang banyak diawasi sepenuhnya oleh Jepang. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Keadaan sosial budaya dan ekonomi. Kelima, Jepang membentuk tonarigumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif, seperti melakukan pekerjaan yang berguna untuk masyarakat luas. Keenam, Jepang mengendalikan semua saluran komunikasi dan semua nama kota yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia. Ketujuh,
Jepang mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang, sehingga dibentuklah Pusat Kebudayaan di Jakarta pada tanggal 1 April tahun 1943 yang bernama Kemun Bunka Shidosho. Dan yang kedelapan, polisi militer Jepang atau Kompetai seringkali bertindak sewenang-wenang. Banyak gadis yang ditipu oleh Jepang dengan dalih disekolahkan atau menjadi perawat dan ternyata dijadikan sebagai wanita penghibur. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian C, yaitu pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun yang memudahkan pengawasan Jepang. Mereka harus mempelajari bahasa Jepang dan juga mereka harus mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang, Kimiagayo, serta gerak badan sebelum pembelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Perguruan tinggi kedokteran Ika Daigaku di Jakarta dan perguruan tinggi teknik Kogyo Daigaku di Bandung. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi. Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk melopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer militer. Mereka diajarkan heiho atau yang disebut dengan pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan senendan atau kebodan atau yang disebut sebagai pembantu polisi. Dalam senendan mereka dijadikan sebagai barisan pelopor atau suisintai. Bidang birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shu dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan tersebut merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa karena ingin menjadikan Jawa sebagai pusat perbengkalan perang di wilayah selatan. Sesuai dengan undang-undang tersebut, seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Pemerintahan yang tertinggi yaitu Shu, di mana fungsi Shu yaitu apabila residen sebagai pembantu gubernur, maka Shu adalah pemerintahan otonomi di bawah Shukokan yang kedudukannya sama dengan gubernur. Dalam kependudukan Jepang juga dibentuk Chosangiin. Perbedaan Chosangiin dengan Volksrat yaitu Volksrat masih dapat dilakukan kritik pemerintah secara bebas, sedangkan Chosangiin tidak dapat melakukan hal tersebut. Adapun perbedaan masa penjajahan sebelumnya dengan masa penjajahan Jepang yaitu rakyat Indonesia mendapat manfaat pengalaman dan berbagai bidang kemiliteran. Akhirnya Jepang berhasil membujuk penduduk untuk melawan sekutu. Bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau
T atau TKR, dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 2. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang di Morotai mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Sementara itu, Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula, Jepang mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, suasana kemerdekaan terasa semakin dekat. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyoningrat, RP Suroso sebagai wakil ketua, merangkap kepala tata usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya. Tata usaha yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. RM Abdul Ghaffar Prigodido. Semua anggota terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia, ditambah 7 orang yang tidak punya suara. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap, yaitu pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yang dilaksanakan di Gedung Chaosangi atau yang sekarang kita kenal dengan Gedung Pancasila. Meskipun BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang, namun jalannya persidangan, baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari Jepang tidak terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan. Semua masalah terkait dengan persiapan kemerdekaan merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia. Pada sidang tahap kedua yang terlaksana pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Orang-orang yang berbicara tentang dasar negara tersebut diantaranya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang tahap pertama, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu pada tanggal 31 Mei dan tanggal 1 Juni 1945. Namun selama 2 hari jalannya persidangan, belum ada pidato tentang dasar negara. Baru pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mencetuskan pidatonya tentang pentingnya dasar negara dan landasan filosofi bagi suatu negara merdeka. Pada awalnya Insinyur Soekarno mencetuskan nama Pancadharma, namun nama Pancadharma dianggap kurang tepat karena dharma artinya kewajiban, sedangkan yang dicari adalah dasar. Insinyur Soekarno kemudian meminta pendapat kepada seorang teman yang ahli bahasa, maka tercetuslah nama Pancasila. Sila artinya dasar. Setelah Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pentingnya mengenai dasar negara dan landasan filosofi suatu negara merdeka, pidato Insinyur Soekarno pun mendapatkan sambutan yang belum pernah terjadi dalam persidangan BPUPKI. Pada kesempatan tersebut, Insinyur Soekarno menjadi pembicara kedua. Ia memukakan 5 dasar negara. 5 dasar negara itu antara lain 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa yang dikenal dengan nama Pancasila.
Selain Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin juga mengukakan 5 asas negara, di antaranya 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sebelum sidang pertama berakhir, BPU PKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Tujuan dibentuknya panitia 9 ini untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Anggota dari panitia 9 ini antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andreas Maramis, Abdul Kahar Musakar, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Gusno Cokro Suyoso yang menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut peri kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 7 Agustus 1945. PPKI atau Dokuritsu Jumbilin Kai adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada. Badan ini beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang wakil dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta, dan Rejima Widya Diningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Sidang-sidang PPKI. Sidang PPKI pertama diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang isinya 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, untuk sementara waktu, Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, yang isinya 1. Menetapkan wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Yang kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Yang ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Yang keempat, pembentukan komite nasional di setiap provinsinya. Sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, dibentuknya Komite Nasional. Yang kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, dibentuknya Tentara Kebangsaan. Itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.